Tapi tidak usah kecewa karena saudara-saudari, mungkin sekarang ada perang di Israel, tapi sebentar lagi Israel akan selesai perangnya. Semoga 2 minggu, 3 minggu perangnya selesai dan bisa kembali ke Israel. Bukan dengan aman, bukan hanya aman di sini. Sesudah perangnya selesai, jauh lebih aman di sini dari dulu juga karena tidak ada Hamas di dunia ini. Jadi untuk semua teman-teman yang ingin ke Israel, saya sekarang harus bawa banyak grup, semua grupnya cancel. Bisa mengerti, ada perang di sini, masuk akal. Untuk semua teman yang nonton kita dan ada rencana ke Israel, ingin ke Israel, rencana tentu mereka di cancel, jangan kecewa. Anda akan lihat, sekarang kita bulan berapa? Oktober. Ya. Semoga sampai akhir November perangnya sudah selesai dan Anda bisa kembali ke sini. It's just a matter of time. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu akan selesai. Karena kita juga lihat Hamas, mereka tidak berani seperti mereka coba kasih kami lihat. Mereka sekarang saat penduduknya dibom dari atas, mereka bersembunyi di bawah tanah di terowongan mereka. Sebentar lagi perangnya akan selesai dan aman dan bisa kembali ke Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Dan sebelumnya kepada teman-teman kita dari seberang, karena hari-hari ini kita melihat banyak sekali teman-teman dari seberang itu menonton secara diam-diam video kita Bapak Ibu, supaya sebelum mereka menonton tempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Tonton dulu, dengarkan dulu penjelasannya, baru setelah itu hadir di kolom komentar dan berikan tanggapan saudara semuanya. Selesai saudara menonton cuplikan video tersebut. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Akhir keadaan secara umum, keadaan di Israel itu apa sekarang ini terjadi? Seperti apa yang terjadi secara umum yang terjadi di Israel akibat dari perang ini? Saya pikir maksudnya apa terjadi dengan bangsa Israel atau? Ya, maksudnya apa yang terjadi di masyarakat yang akibat perang ini? Apakah mereka khawatir? Apakah mereka takut? Apakah mereka seperti keadaan apa yang terjadi? Israel, kalau penduduk Israel sekarang, saya pikir itu masing-masing, tapi umumnya banyak stres karena, saya pikir tidak ada seorang di Israel yang tidak kenal atau kenal seorang yang dia punya teman yang dikorbankan, yang menjadi korban di sana, yang dibunuh oleh Hamas. Saya percaya bangsa Israel satu kecewa dari pemerintah yang terlalu sibuk berantem di antara mereka, dan untuk sebentar tutup mata apa terjadi di Gaza dan kasih hal yang jelek itu terjadi. Saya rasa bangsa Israel bukan rasa hanya kecewa dari pemerintah, mereka sedih sekali dan mereka stres, mereka mau lihat apa terjadi. Seperti saya, seperti Anda, kami tunggu lihat kapan tentara akan masuk, apakah tentara masuk, kapan selesai. Ya, saya pribadi kalau ada perang di sini tidak ada kerja, wisata tidak masuk, saya tidak ada kerja. Saya juga tunggu supaya perangnya selesai bisa kembali kerja normal. Ada satu hal yang lebih penting dari kerja, dan itu memang saya rasa semua penduduk Israel juga tunggu lihat kapan Hamas akan dimusnahkan. Mereka punya iman, harapan kali ini Israel tidak akan mundur lagi dan musnahkan Hamas dan bikin bantuan besar sekali untuk semua manusia di bumi ini. Oke. Geva kan lahir di Israel ya bro ya? Yes. Besar di Israel dan umur berapa tahun sekarang umurnya bro, boleh tahu? Itu sedikit ironis, saya dan Hamas umur sama. Gitu ya? Lahir tanggal 1987. Sepanjang Geva hidup di Israel, memang udah berapa kali Hamas gitu yang sepengetahuan Geva menyerang Israel? Tidak bisa hitung. Ribuan tidak bisa hitung. Tidak mungkin saya bisa hitung. Kita umum tahu hanya kalau mereka serang Israel dengan roket, tapi mereka coba serang dengan cara yang lain. Bagaimana dengan cara cyber? Bagaimana dengan cara media? Lihat cara media mereka menang. Dunia ini cukup bodoh untuk percaya mereka organisasi yang peduli penduduknya.
Lihat bagaimana ada demonstrasi juga di Amerika dan di Berlin. Mereka demonstrasi Free Palestine. Mereka tidak mengerti. Bukan Free Palestine. Free Palestine from Hamas. Mereka harus teriak Free Palestine from Hamas. Bukan, I don't know man. Orang yang masih buta. Tapi tidak bisa tahu berapa kali Hamas serang Israel. Ribuan. Di Indonesia kalian dengar kalau ada perang besar. Tapi istri saya, sampai kami kenal, 16 tahun hidup dalam perang. Setiap beberapa hari Hamas tembak rudal. Mereka ditembak rudal oleh Hamas. Tapi kalau itu kecil, Israel sabar. Israel tidak balas. Ceritanya tidak keluar. Kalau kecil ya. Ya, kalau kecil ceritanya nggak keluar. Tapi kalau di Indonesia bro, beritanya selalu kita dengar Israel menyerang Hamas. Udah pernah kita mendengar bahwa Hamas menyerang Israel, kira-kira begitu. Tapi mereka lihat apa? Al Jazeera. Mau apa? Al Jazeera mendukung Hamas. Very easy. Tapi setiap perang terjadi yang kalau kita melihat if you want to know the truth, don't just get a news and immediately believe that. You need to investigate it by yourself. Maksud saya, kalau orang langsung dengar berita, jangan langsung percaya. You know what? Juga saya. Kalau saya bicara, jangan langsung percaya saya. Periksa dulu. Periksa dulu. Kalau mau tahu apa yang benar, periksa sendiri dulu. Bukan hanya di kabar yang Al Jazeera. Ambil Al Jazeera, ambil kabar di sini, ambil kabar di sana, dan mengerti. Hanya beberapa hari yang terakhir, press, banyak press dari mana-mana di dunia. Orang laporan masuk ke Israel, dari Amerika, Prancis, Spanyol, Jerman, Itali, banyak negeri. Tentara Israel membawa mereka ke kampung, kibbutz, ke kota, untuk lihat korbannya, untuk lihat apa Hamas melakukan di sini, supaya mereka akan cerita ke seluruh dunia siapa itu Hamas. Saya rasa pelan-pelan dunia mulai mengerti. Biasa ya, kita mendengar bahwa setiap roket rudal yang ditembakkan dari Gaza itu kan selalu ditembakkan di udara oleh tentara Israel ya. Itu bagaimana sih kebenarannya itu, bro? Maksudnya kalau rudal Israel? Setiap rudal dari Hamas ditembakkan dari Gaza selalu dihancurkan di udara oleh Iron Dome itu atau dibawa ke sistem ya. Kita bisa menjelaskan sistem Iron Dome. You know what, kita memang akan tutup dengan Iron Dome. Puji Tuhan Israel punya teknologi yang luar biasa. Sekali lagi karena Israel udah puluhan tahun tidak mau perang dengan Palestina, tidak mau perang dengan Gaza, tidak mau perang juga dengan Hamas. Kami ingin hidup di sini dengan damai. Kami selalu mendukung damai, coba maju ke damai. Jadi daripada waktu Hamas menguasai Gaza tahun 2007, langsung mereka coba serang sama Israel terus. Israel, dan mungkin itu kesalahan besar dari Israel. Israel tidak ingin musnahkan Hamas, jadi Israel hanya defense. Ya, Israel selalu pikir bagaimana bisa membuat teknologi untuk jaga Israel, bukan serang Gaza. Salah satu teknologinya namanya Iron Dome. Itu teknologi yang luar biasa. Apa itu Iron Dome? Orang pikir itu seperti dome. No, itu bukan dome. Iron Dome itu, saya coba menjelaskan secara umum ya, karena juga saya tidak bisa tahu semua teknologinya. Israel punya radar khusus yang gabung dengan komputer dan dengan rudal Israel membuat bernama Iron Dome. Nah, itu sistem yang sangat-sangat pintar, teknologinya sangat tinggi. Hamas, kalau ada bangunan, ya, misalnya ini bangunan rumah, Hamas pakai bangunannya untuk tembak rudal. Hamas mulai tembak rudal. Radar di sisi Israel langsung tahu ada rudal. Lebih dari satu, langsung tahu. Dan dalam 1 detik dengan komputer udah hitung jalannya rudal. Karena puji Tuhan sampai sekarang rudal Hamas itu rudal yang mereka buat sendiri, ya, tidak pintar saya bilang, itu hanya tembak jatuh. Jadi komputer dan radar Iron Dome mereka udah tahu dan bisa hitung jalannya, dan mereka sudah tahu di mana rudalnya akan jatuh. Kalau rudal akan jatuh di daerah Padang, tidak apa-apa, kasih rudalnya jatuh, tidak apa-apa, oke. Tapi kalau rudalnya akan jatuh di atas atau di daerah orang penduduk, 2 rudal Israel bernama Iron Dome ditembak sendiri, tidak usah pencet, ditembak sendiri, lari dan hancurkan rudal Hamas.
saya masih di langit, masih di atas. Begitu, puji Tuhan, hampir 90% dari rudal Hamas tembak udah hancur oleh Iron Dome. Nah, kalau udah ada ratusan rudal yang berhasil jatuh di Israel, dan itu hanya 5 atau 10% dari rudal Hamas tembak, Anda bisa hanya menggambarkan berapa ribuan rudal Hamas sudah tembak sampai sekarang. Saya rasa kita akan selesai untuk hari ini. Oke, satu lagi. Terakhir ya. Nah, teman-teman, pekerjaan Gepa Hadaya di Israel adalah tour guide yang ya sama saya juga sering bekerja di Israel, dan dia mengerti segala sudut-sudut Israel ya. Kita mau tanya sedikit perkembangan tourism hari ini di Israel. Bagaimana, Bro? Tidak ada tourism sekarang. Juga kalau saya tidak salah juga orang Indo dapat peringatan hati-hati ke Israel. Tapi tidak usah kecewa karena saudara-saudari, mungkin sekarang ada perang di Israel, tapi sebentar lagi Israel akan selesai perangnya. Semoga 2 minggu, 3 minggu perangnya selesai dan bisa kembali ke Israel. Bukan dengan aman, bukan hanya aman di sini. Sesudah perangnya selesai, jauh lebih aman di sini dari dulu juga, karena tidak ada Hamas di dunia ini. Jadi untuk semua teman-teman yang ingin ke Israel, saya sekarang harus bawa banyak grup, semua grupnya cancel. Bisa mengerti, ada perang di sini, masuk akal. Untuk semua teman yang nonton kita dan ada rencana ke Israel, ingin ke Israel, rencana dan tur mereka di cancel, jangan kecewa. Anda akan lihat, sekarang kita bulan berapa? Oktober. Ya. Semoga sampai akhir November perangnya sudah selesai dan Anda bisa kembali ke sini. It's just a matter of time. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu akan selesai. Karena kita juga lihat Hamas, mereka tidak berani seperti mereka coba kasih kami lihat. Mereka sekarang saat penduduknya dibom dari atas, mereka bersembunyi di bawah tanah di terowongan mereka. Sebentar lagi perangnya akan selesai dan aman dan bisa kembali ke Israel. Oke, mantap. Sudah sejam lebih kita live dari Israel. Yes. Jadi kita akan selesai untuk hari ini. Nanti 2 hari ke depan, 3 hari ke depan kita akan ketemu lagi. Sesudah ada update baru untuk semua teman-teman yang lihat kita sekarang. Tolong mendukung Israel. Doakan untuk Israel. Kalau Anda orang yang tidak mau mendukung Israel, mau mendukung Palestina, mau mendukung Gaza, tidak apa-apa. Saya bisa mengerti, tapi jangan mendukung Hamas. Anda juga dalam hatiku harus berdoa Hamas akan dimusnahkan, karena hanya kemudian kehidupan orang Palestina atau kehidupan orang Gaza pasti akan menjadi makin baik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe. Isranesia, Raja Nabasa. Oke, terima kasih. Dengan demikian berakhir acara kita live pada hari ini ya teman-teman. Jangan lupa juga share video ini ya. Artinya share linknya ya ke teman-teman di Facebook, di WA dan sebagainya, supaya teman-teman kita yang lain juga bisa menikmati atau mengetahui info terbaru di Israel hari ini. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya dari mau tambahan satu, sorry Kasdin. Oke, silakan. Saya hanya ikuti kata Anda. Tolong Bapak Ibu bantu Israel. Kalau Anda mau bantu Israel, Anda harus share video ini supaya semua dunia akan lihat apa yang benar. Dan saya ada satu message. Saya lihat banyak orang di TikTok ambil video saya dan langsung taruh di TikTok mereka atau di Instagram mereka. Terima kasih, itu sangat bantu share, tapi tolong kasih juga sedikit kredit untuk saya. Mereka langsung curi video saya, langsung taruh di TikTok. Oke, tapi tolong juga taruh link Raja Nabasa dan link Isranesia. Oke, ya sudah cukup jelas, artinya ya jangan asal main ambil dong ya. Hari ini kita di Israel tengah malam kita berusaha keras untuk memberikan informasi, kita saling bergaya, khususnya juga teman-teman YouTuber ya di Indonesia ya. Ya saling silakan ambil video, bagai itu bantu memberitahu apa yang benar di sini, tapi jangan salah kasih kredit. Ya minimum juga kasih tahu kita bahwa jangan lupa kasih kredit. Betul, dan juga jangan memperkosa video kita. Oke, baik teman-teman, saya Kasdim dari Raja Nabasa dan Gepa Hadaya dari Isranesia. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.